Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Solihah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari ASEM KIFPM 3 Taman Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini pemaparan tugas modul 1.4A8, koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi berikut, membahas tentang keterkaitan antara modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 visi guru penggerak. Peran saya dalam menciptakan budaya positif adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam menerapkan budaya positif, dengan memotivasi murid menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Dalam materi disiplin positif, pertama membahas tentang perubahan paradigma. Pada perubahan paradigma, kita berpikir tentang, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikutnya yang kedua, makna disiplin. Memaknai disiplin adalah saat dimana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, berdasarkan tulisan KHD tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, pada cetakan kelima. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Teori motivasi. Pada teori motivasi perilaku manusia, manusia melakukan tindakan berdasarkan motivasi untuk, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sedangkan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada poin 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal, sedangkan pada poin 3 merupakan motivasi internal. Dalam teori motivasi, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti yang dikemukakan oleh dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut ini juga saya sajikan tabel perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Dian Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Pada detik kontrol.com, William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, menjadikan murid manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Berikutnya tentang keyakinan kelas. Yang dimaksud dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan kedua validasi tindakan yang salah, sedangkan tahapan terakhir yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi pemikiran Kehadi, nilai, dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah melalui penerapan disiplin positif pada kelas dan lingkungan sekolah. Budaya positif akan mampu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud di kelas maupun di lingkungan sekolah jika guru memahami nilai dan perannya. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi pemikiran Kehadi, nilai, dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah pertanyaan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi merupakan satu kesatuan dalam proses pembentukan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah sebagai upaya mewujudkan perubahan agar tercapai visi yang telah kita impikan. Hal di luar dugaan adalah saya menyadari betul bahwa apa yang saya terapkan selama ini belum mampu memotivasi secara intrinsik untuk dapat mewujudkan budaya positif, mulai dari hukuman, penghargaan ataupun sebagai teman dalam upaya menyelesaikan perilaku yang tidak positif atas tindakan yang dilakukan murid. Saya juga baru menyadari bahwa murid melakukan tindakan yang kurang positif dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya, perubahan paradigma dalam berpikir, bagaimana kita berpikir tentang manusia dan melihat dunia. Kita adalah kontrol untuk diri kita sendiri, oleh karena itu buatlah murid untuk dapat menumbuhkan motivasi mereka sendiri agar mampu menjadi murid yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep budaya positif yaitu saat penanganan murid yang terlambat sebanyak 10 murid dalam kelas yang saya ajarkan, saya mencoba belajar menerapkan langkah dalam segitiga restitusi. Ke-10 murid semua tersenyum saat saya menstabilkan identitas, tidak ada rasa takut di raut wajah mereka. Murid mengemukakan alasan masing-masing secara terbuka. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban saya, perasaan saya lega dan terharu. Ternyata ada banyak alasan yang memang bukan disengaja.
murid mengemukakan secara utuh seolah sedang berdiskusi dengan saya, dan mereka mampu membuat solusi sendiri atas permasalahan mereka. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal apa yang sudah baik adalah saat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani perilaku murid yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Iya, hal yang perlu diperbaiki adalah mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dan mengimplementasikannya menjadi budaya positif sekolah. Tidak hanya di kelas saja. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Yang sering saya pakai sebelum belajar tentang modul ini adalah posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Perasaan saya senang karena ditakuti oleh murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Posisi sebagai manajer, bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Perasaan saya sekarang tenang dan bahagia. Perbedaannya sangat jauh, karena murid lebih merasa nyaman saat di kelas. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Pernah, tapi hanya sebagian. Tahap mana yang Anda praktikkan? Tahap yang saya praktikkan adalah tahap validasi tindakan. Bagaimana Anda mempraktikannya? Saya mempraktikannya dengan menjelaskan bahwa pelanggaran tidak boleh terulang lagi dan memberikan keyakinan bahwa kamu pasti bisa berubah jika kamu mau. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari yaitu, ketika segitiga restitusi belum mampu memberikan jalan keluar bagi pelanggaran dan penerapan nilai-nilai kebajikan, serta strategi penerapan budaya positif agar terus berjalan dengan baik. Demikian tadi, pemaparan terkait budaya positif dan koneksi dengan materi sebelumnya pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3.